Ya, pemirsa, aksi deklarasi Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia Kami Milenial Regional Jawa Tengah di Semarang dibubarkan polisi. Pembubaran dilakukan sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona. Ratusan aparat kepolisian dari Polrestabes Semarang membubarkan kumpulan para mahasiswa yang hendak menggelar aksi deklarasi Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia atau Kami Milenial Regional Jawa Tengah di kawasan Tugu Muda, Semarang, Jawa Tengah. Tindakan tegas petugas membuat para mahasiswa langsung kocar-kacir membubarkan diri mengendarai sepeda motornya masing-masing. Pembubaran dilakukan aparat kepolisian lantaran aksi deklarasi dinilai tidak sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Meski sebagian besar telah membubarkan diri, namun sejumlah mahasiswa bersama koordinator aksi tetap ngotot ingin menggelar aksi deklarasi. Namun keinginan itu tetap tidak diizinkan aparat kepolisian hingga sempat terjadi adu mulut. Kalau upaya untuk preventif terhadap aksi itu kan tidak perlulah menggunakan nada-nada yang sifatnya emosional, itu kan bisa terpancing emosi teman-teman mahasiswa gitu. Dan alhamdulillah teman-teman mahasiswa hari ini tetap pada barisan dan pada dasarnya kehadiran Kami Milenial ini hanya satu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita tidak membubarkan tapi menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Himbauannya karena alasan apa? COVID, ya. Tentu tapi pasukan anti udara. Kenapa? Pasukan anti udara. Ya, namanya antisipasi, Mas. Ya, informasi yang kita dapat akan adanya masa berkumpul sebanyak mungkin ratusan orang. Makanya untuk antisipasi kami supaya tidak terjadi, kami standby-kan. Ya, tapi kan tadi mungkin Mas-mas bisa lihat yang lainnya 1-2 orang perwira kami dengan anggota untuk menghimbau agar kembali ke rumah masing-masing. Aksi deklarasi Kami Milenial yang rencananya dihadiri ratusan mahasiswa dari berbagai kota di Jawa Tengah akhirnya batal dilaksanakan setelah dibubarkan petugas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Polisi memeriksa pelaku penghinaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sebelumnya, pelaku ditangkap di kediamannya di Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara. Polisi menangkap pelaku penghinaan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara. Pelaku dibawa ke Jakarta untuk diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Penangkapan pelaku setelah adanya bukti permulaan yang cukup dengan memeriksa 3 saksi. Pelaku penghina Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta maaf kepada Ma'ruf Amin serta keluarga atas postingannya di media sosial. Saya mohon maaf kepada Pak Kiai tentang yang telah saya lakukan. Saya hilaf, saya silap. Saya berharap kepada Kiai mohon kiranya saya diberikan kemaafan. Pak, bagian mana sih Pak yang Bapak merasa sakit hati Pak? Pernyataan Pak Kiai Ma'ruf Amin yang di YouTube itu yang bagian mana sih Pak? Tidak ada sakit hati. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan pelaku diperiksa untuk mengetahui motif unggahan pelaku di media sosial. Dibawa ke Bareskrim dan malam ini juga dilanjutkan pemeriksaan untuk mengetahui lebih detail motif apa yang dilakukan oleh tersangka. Masih terlapor ya Pak? Saat ini masih terlapor, tentunya pihak penyidik masih melakukan pemeriksaan secara kontinu untuk menentukan statusnya nanti. Sebelum ditangkap polisi, pelaku mengunggah kolase Ma'ruf Amin dengan bintang film dewasa asal Jepang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dan terancam pidana 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tersangka penghinaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin diberhentikan sebagai Ketua MUI Kecamatan Saitualang, Raso. Keputusan ini diambil setelah pelaksana tugas dan pengurus Masjid Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai menggelar rapat internal. Pada hari ini menetapkan untuk memberhentikan, artinya mengambil sikap pemberhentian tentang Ketua MUI Kecamatan Sungai Raso, namun kiranya menunggu ataupun berdasarkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di MUI.
Sebelumnya pada 25 September lalu, Sulaiman Marpaung melalui akun media sosialnya mengunggah foto Kiai Haji Maruf Amin yang disandingkan dengan aktor film dewasa Jepang. Atas unggahan yang dinilai tidak pantas ini, Sulaiman Marpaung dilaporkan Gerakan Muda Ansor ke Mapolres Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kasat Sabara Polres Blitar AKP Agus Hendro Trisusetyo mundur dari kepolisian dan ungkap sejumlah masalah internal di Polres Blitar. Terkait konflik antar pejabat di Polres Blitar, Polda Jawa Timur turun tangan menengahi masalah. Mohon maaf kalau saya agak emosi. Mohon maaf. Mohon maaf istri saya. Kita masih bisa makan dengan garam kita. Kasat Sabara Polres Blitar AKP Agus Hendro tak kuasa menahan tangis saat memutuskan mundur dari institusi Polri. Ia memutuskan mundur karena tak tahan dengan arogansi atasannya, Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani. Jadi hari ini saya resmi mengundurkan diri kepada Bapak Kapolda, nanti tembusannya ke Pak Kapolri dan lain-lain. Hari ini sudah saya ajukan, tinggal nunggu proses lebih lanjut. Alasan saya mengundurkan diri, saya tidak terima, hati saya tidak bisa menerima selaku manusia dengan arogansi Kapolres saya. Tak sekedar mundur, Kasat Sabara juga mengungkap dan melaporkan sejumlah kasus internal yang melibatkan Kapolres Blitar. Di antaranya pembiaran kasus judi sabung ayam dan penambangan pasir ilegal. Tanggapi konflik internal di jajaran Polres Blitar, Mabes Polri telah mengirim tim khusus untuk mencari fakta dan mengklarifikasi kasus ini, termasuk laporan pembiaran kasus kriminal yang terjadi di lingkungan Polres Blitar. Beberapa PJU dipimpin oleh Wakapolda Jatim telah melaksanakan rapat terkait dengan kasus tersebut untuk tindak lanjutnya. Biasanya kalau dalam hal kasus tertentu begini ada semacam pemeriksaan secara khusus ya, atau Riksus diturunkan juga dari Ditintel Polda Jatim juga sudah diturunkan ke Blitar untuk mendalami kasus ini sebenarnya apa yang terjadi. Untuk sementara Kasat Sabara Polres Blitar ditugaskan di Polda Jawa Timur. Sedangkan pengunduran dirinya kini tengah didalami tim Biro SDM Polda Jawa Timur sesuai aturan dan perundangan yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengunduran diri anggota dari institusi kepolisian diatur dalam Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejumlah syarat harus dipenuhi bagi personel yang memutuskan mundur dari jajaran Korps Bayangkara. Syarat pengajuan pengakhiran dinas bagi anggota Polri diatur dalam Pasal 33 Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2019. Anggota yang mengundurkan diri dari kedinasan Polri harus melengkapi sejumlah berkas administrasi. Di antaranya membuat surat permohonan pengunduran diri, melampirkan surat keterangan dan izin dari Kepala Satuan Kerja. Dalam kasus Kasat Sabara Polres Blitar, izin harus didapatkan dari Kapolres Blitar, mengembalikan seluruh barang milik negara yang dikuasainya, mendapatkan persetujuan istri yang diketahui oleh Kepala Satuan Kerja. Untuk perwira pertama, permintaan pengunduran diri disampaikan kepada Kapolda dengan tembusan kepada Kapolri. Setelah syarat administrasi dipenuhi, izin atau keputusan pengunduran diri bergantung hak prerogatif Kasatwil atau Kasatker melalui rapat organisasi. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Dipo Andi Muharom, Faisal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Junaidi Mahesa usai meninjau lokasi lapas kelas 1 Tangerang mengaku menemukan banyak kejanggalan terkait kaburnya napi terpidana mati kasus narkoba Chai Chang Pan. Dalam kunjungannya ke lapas beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menduga pelarian terpidana mati kasus narkoba banyak keanehan yang ditemukan. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Kita akan minta kepolisian untuk sidik tuntas ini, karena tidak masuk akal semuanya. Ya, jadi apa yang kita lihat itu tidak masuk akal. Ya, tanahnya nggak ada, pecah-pecahan nggak ada, peralatan-peralatan itu nggak ada. Jadi ini kesannya lebih pada rekayasa. Untuk membuktikan apa yang hari ini kita temukan, kita minta ya Polda Metro, Polda Banten untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.
Sebelumnya polisi menerbitkan daftar buronan bagi terpidana kasus narkoba Chai Changpan yang kabur dari tahanan lapas Tangerang pada 14 September lalu. Chai Changpan dilaporkan kabur dari lapas kelas 1 Tangerang setelah menggali lubang sepanjang 30 meter. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Langgar peraturan PSBB, sejumlah rumah makan disegel. Informasinya usai jeda, iNews Pagi segera kembali.